Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode penelitian deskriptif pada mata kuliah metode pendidikan kelas pendidikan matematika 2018. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama saya Cecilia Mejayani, NIM terakhir 009. Saya Dia Luciana Dewi, yang terakhir 02. Saya Faruk Mubarok, NIM terakhir 066. Saya Revina Lydia, NIM terakhir 101. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian deskriptif. Nah, untuk mengetahui pengertian dari penelitian deskriptif sendiri, kita harus tahu apa sih arti penelitian, apa sih arti deskriptif. Nah, yang pertama, kita akan mengetahui arti dari masing-masing katanya pada KBBI. Nah, penelitian itu artinya kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan deskriptif bersifat deskripsi atau menggambarkan apa adanya, seperti itu. Nah, setelah tahu kita mengenai arti dari setiap kata-katanya, sekarang kita lanjut ke arti menurut para ahli. Yang pertama yaitu Etna Widodo dan Mukhtar pada tahun 2000. Nah, menurut mereka penelitian deskriptif ialah metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Mereka juga menambahkan bahwa penelitian deskriptif ini tidak memerlukan adanya hipotesis, karena ini tuh langsung terjun ke lapangan baru tahu seperti apa sih masalah yang terjadi, seperti itu. Jadi tidak bisa dibuat hipotesisnya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Sukmadinata pada tahun 2006, dia mengatakan bahwa penelitian deskriptif ialah karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut Sukmadinata ini, spesifik itu artinya apa? Spesifik ini maksudnya adalah hubungan, dampak, dan cara penyelesaiannya itu lebih spesifik, lebih didetailkan lagi dalam penelitian deskriptif, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu Hidayat pada tahun 2010. Dia mengatakan bahwa penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Luas ini dimaksudkan apa? Yaitu lebih condong ke analisanya. Jadi analisanya itu lebih dalam kalau penelitian deskriptif. Kemudian Punaji pada tahun 2010, dia mengatakan bahwa penelitian deskriptif ialah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam. Jadi dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menginterpretasikan mengenai suatu hal. Nah, hal tersebut apa? Yaitu berupa situasi dan kondisi, situasi dan kondisi pada suatu tempat, fenomena yang muncul dalam masyarakat, karakteristik suatu populasi tertentu, hubungan antara beberapa hal, suatu proses atau kegiatan yang terjadi, serta kecenderungan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, menurut Profesor Tatak, itu menyatakan bahwa penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian kuantitatif karena dilihat dari paradigmanya, yaitu menganut paradigma positivisme, seperti itu. Kemudian tujuan penelitian deskriptif, yaitu yang ada 3. Yang pertama, memperoleh gambaran yang akurat tentang suatu hal. Nah, memperoleh gambaran yang akurat tentang suatu hal ini, misalkan kita ada penelitian mengenai hasil belajar siswa pada suatu materi tertentu dengan menggunakan model pembelajaran tertentu. Nah, di sini pembaca penelitian tersebut akan
memperoleh informasi yang akurat, gambaran yang akurat. Seperti apa sih hasil belajar siswa kalau menggunakan metode ini, kalau menggunakan model pembelajaran ini di materi tertentu? Apakah hasilnya bagus? Bagaimana pembelajarannya? Langkah-langkahnya apa saja? Seperti itu. Jadi, apakah model pembelajaran tersebut dapat meminimalisir miskonsepsi yang terjadi pada materi tersebut? Seperti itu. Jadi, gambarannya akurat, sesuai dengan observasi di lapangan. Oke. Yang berikutnya yaitu memecahkan permasalahan yang terjadi. Jadi ini misalkan contohnya itu penelitian mengenai miskonsepsi siswa. Nah, penelitian mengenai miskonsepsi siswa ini juga merupakan salah satu penelitian deskriptif di mana tujuannya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, sehingga di situ kan di penelitian itu membahas mengenai miskonsepsi apa saja, lalu bagaimana cara penyelesaiannya, seperti itu. Jadi penelitian ini juga bertujuan untuk memecahkan masalah. Oh, masalahnya miskonsepsi siswa. Apa saja sih miskonsepsi yang terjadi? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan yang ketiga, menjelaskan mekanisme proses atau hubungan. Misalkan penelitian deskriptif, apakah ada hubungannya antara hasil belajar siswa dengan gaya belajarnya. Nah, di sini si pembaca itu akan tahu bahwa oh, ternyata ada hubungannya loh antara gaya belajar dengan hasil belajarnya, seperti itu. Jadi untuk mencari tahu apakah dua hal atau dua variabel itu memiliki hubungan atau tidak, itu tujuannya. Kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Jadi masalah dari penelitian yang akan diambil itu apa? Lalu variabel-variabel yang termuat dalam masalah tersebut apa saja? Seperti itu. Lalu identifikasi informasi. Nah, di sini peneliti itu harus mencari tahu data apa saja sih yang dibutuhkan dalam penelitian, teori-teori apa saja yang menjadi dasar dalam penelitian tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan instrumen. Nah, setelah tahu apa saja yang dibutuhkan, apa saja data yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, maka kita harus merancang instrumennya. Setelah merancang, baru mengembangkan. Seperti apa instrumen itu kan seperti alat penilaian gitu, untuk memperoleh informasi, untuk memperoleh data. Kemudian setelah mengembangkan instrumen, kita mengidentifikasi objek penelitiannya, siapa targetnya gitu, siapa yang akan diteliti. Misalkan meneliti tentang hubungan antara gaya belajar siswa dan hasil belajar siswa, maka objek penelitiannya ya juga siswa, harus dicari siswa yang seperti apa, yang sesuai dengan penelitian kita, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu menyusun prosedur pengumpulan data. Nah, di sini tuh peneliti harus membuat jadwal. Misalkan tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu saya harus misalkan sudah memperoleh objek penelitiannya, harus sudah mengembangkan instrumennya, seperti itu. Sehingga penelitian berlangsung secara terstruktur, ada tahap-tahapnya, ada jadwalnya, seperti itu. Setelah ini harus apa, itu harus jelas. Lalu yang berikutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, di sini peneliti sudah mulai melakukan penelitian di lapangan. Nah, setelah memperoleh data di lapangan, maka langkah berikutnya yaitu dianalisis data yang diperoleh. Seperti itu. Untuk apa tujuannya analisis? Yaitu untuk mengetahui apakah hipotesis yang kita buat di awal tadi sudah betul atau tidak, bagaimana kesimpulannya, seperti itu. Kemudian menyusun laporan, kalau sudah tahu kesimpulannya seperti apa, apakah hipotesis yang dibuat sudah benar atau salah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang karakteristik akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Selanjutnya adalah untuk karakteristik. Jadi karakteristik ini yang membedakan antara penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yang lain.
secara garis besar karakteristik dari penelitian deskriptif ini ada 3. Yang pertama adalah penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur ketat, mengutamakan objektivitas dan dilakukan secara cermat. Nah, jadi kan ini penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan tanpa adanya semacam penjadwalan terlebih dahulu. Jadi apa yang didapatkan di lapangan akan secara langsung diolah, dianalisa dan dibuat ke dalam laporan. Jadi bersifat objektif dan tanpa ada semacam pengubahan. Kemudian yang kedua, tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Nah, seperti tadi kan ini bersifat objektif, jadi tidak ada perlakuan khusus apakah ini nanti objek pengamatannya akan dibuat seperti apa sehingga nanti sesuai dengan mungkin keinginan sang peneliti. Tapi di sini dari objek dan lain-lainnya dibiarkan sejalan apa adanya tanpa adanya diberlakukan khusus atau dikendalikan. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu tidak adanya uji hipotesa. Nah, di sini setelah dijelaskan di awal tadi di mana tidak ada uji hipotesa pada penelitian deskriptif karena kita langsung terjun ke lapangan dan melakukan penelitian pada apa yang ada. Tadi pada awal sebelum melakukan hipotesa khususnya setelah membuat rumusan masalah itu tidak ada hipotesa seperti itu. Jadi langsung terjun ke lapangan dan melakukan penelitian. Selanjutnya lanjut, Jil. Paradigma. Durung metu ning nggonku. Tapi wis tak sinyalku. Devin keluar nggak, Devin? Oh, wis metu, sudah. Nah, kemudian setelah membahas karakteristik, kita akan membahas paradigma. Apa sih paradigma itu sendiri? Paradigma adalah pandangan secara garis besar terhadap sesuatu. Jadi secara umum bisa dikatakan seperti itu. Nah, paradigma pada penelitian deskriptif ini menurut Burhan Bungin 30 ya pada tahun 2001 yaitu penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi permasalahannya itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif, sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian. Jadi ini dapat dikatakan paradigma penelitian deskriptif ini meliputi penggambaran, peringkasan berbagai kondisi suatu situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi permasalahan, di mana variabel yang menjadi masalah tadi kemudian diangkat dan diangkat dalam bentuk masalah itu secara langsung, jadi tanpa ada penambahan atau pengurangan. Kemudian penelitian ini selain yang telah disebutkan dapat berupa kualitatif dan kuantitatif, di mana pada penelitian yang bertipe kualitatif ini diungkapkannya
dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian, atau bisa kita bilang diungkapkan menjadi esai seperti itu. Sudah. Lanjut, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada etika. Next ya. Nah, dalam menerapkan etika penelitian ini perlu diperhatikan, atau ada beberapa prinsip gitu yang perlu diperhatikan. Menurut Belomon, ada 3 prinsip utama etika penelitian yang diterapkan oleh para peneliti. Yaitu yang pertama ada manfaat. Nah, manfaat di sini itu maksudnya adalah mempertimbangkan perbandingan antara manfaat dan resiko yang akan dibebankan pada peneliti itu sendiri. Nah, dalam meneliti, manfaat yang diperoleh peneliti itu kan memang hal yang sangat penting. Akan tetapi, selain itu kita juga harus memikirkan apakah manfaat tersebut itu juga bisa berguna gitu bagi orang lain. Jadi bukan hanya untuk kepuasan peneliti itu sendiri, tapi juga harus dapat mempengaruhi masyarakat. Nah, selain itu, resiko itu juga harus dipikirkan gitu sama peneliti. Nah, peneliti itu harus mampu berpikir secara kritis dengan resiko yang akan ditanggung atau yang akan diterima agar tidak menjadi beban yang berat sehingga nanti menghalangi kebebasan sang peneliti untuk menyelesaikan penelitian yang akan dijalankan. Nah, yang kedua ada menghargai sesama. Maksudnya di sini adalah ada 2 hak yang dimaksud, yaitu hak untuk menetapkan diri dan hak untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap. Maksudnya hak untuk menetapkan diri ini apa? Yaitu peneliti memiliki hak untuk memutuskan dengan sukarela apakah dia ini ingin berpartisipasi dalam suatu penelitian tanpa beresiko untuk dihukum atau dipaksa. Nah, untuk hak mendapatkan atau memberikan penjelasan itu maksudnya peneliti itu harus mengetahui berbagai macam kejelasan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti, kemudian tanggung jawab, kemudian tadi resiko yang akan didapat, dan hak subjek untuk menolak ikut berperan. Dan yang selanjutnya ada hak keadilan. Nah, maksudnya ini selain hak untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan yang diperoleh oleh seorang peneliti, peneliti itu juga harus mampu memperlakukan orang lain dengan baik dan membuat penelitian tersebut itu memiliki manfaat yang merata kepada setiap orang dengan tidak merugikan pihak lain atau masyarakat yang terlibat itu. Next ya, klik. Nah, selain prinsip yang dikemukakan oleh Belomon itu, ada juga prinsip yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu ada plagiarisme dan manipulasi di dalam penelitian dan privasi yang dimiliki oleh subjek. Maksudnya plagiarisme ini adalah seorang peneliti itu tidak boleh mengutip sebagian atau bahkan sampai keseluruhan dari isi referensi yang menjadi pedomannya. Atau tidak boleh juga peneliti itu memanipulasi rancangan penelitian hingga sampai akhir dari penyelesaian penelitian itu. Kemudian yang privasi yang dimiliki oleh subjek ini maksudnya adalah dalam melakukan proses penelitian dibutuhkan bantuan subjek untuk mencari kebenaran dari objek yang akan diteliti. Nah, terkadang beberapa subjek itu lebih memilih untuk tidak diberi identitas aslinya karena itu privasi gitu loh. Nah, sebagai peneliti, peneliti itu harus mematuhi hal tersebut sebagai bentuk menghormati hak milik orang lain. Next ya. Next. Sudah tak next. Nah, selanjutnya ada peranan dan fungsi etika penelitian. Nah, di situ ada 5. Yang pertama, dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang ketiga, etika menjadi penuntun
agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika, kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Kemudian etika penelitian itu juga menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Kemudian etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Jadi maksudnya di sini adalah dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya orang melakukan kegiatan penelitian itu kan tidak lain di samping untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap sebuah gejala atau peristiwa, tapi juga untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan dapat diterima dengan logika kemanusiaan. Nah, dari hasil penelitian itu, maka manusia dapat mengembangkan pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan ilmiah maupun kehidupan sosial. Next. Nah, di sini ada jenis penelitian. Klik lagi sih. Tuh sebelumnya. Nah, ada 5, ada survei, ada studi kasus, ada studi perkembangan, ada korelasi, dan juga ada studi tindak lanjut, analisis dokumenter, dan analisis kecenderungan. Yang pertama kali akan dibahas. Next ya. Klik lagi. Nah, survei di sini, survei itu maksudnya mengumpulkan sejumlah data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya dalam kurun waktu tertentu. Nah, survei ini tidak berkaitan dengan karakteristik suatu pribadi seseorang atau individu seseorang, melainkan berkaitan dengan statistik generalisasi yang dihasilkan jika datanya itu diabstraksi dari sejumlah kasus individu. Nah, tujuan survei ini adalah mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan informasi tentang individunya. Dan survei ini juga digunakan untuk mengetahui pendapat, prestasi, atau konstruksi sosiologis dan psikologis. Nah, ada kelebihan dan kelemahannya juga jika kita menggunakan survei ini. Kelebihannya adalah, yang pertama, dalam survei biasanya itu dilibatkan banyak orang atau sampel untuk mencari kesimpulan yang bersifat umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, berbagai teknik pengumpulan data itu juga dapat digunakan, seperti ada wawancara, kemudian bisa juga menggunakan angket, atau observasi sesuai dengan kebutuhan peneliti. Yang ketiga, sering muncul masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui atau diduga, sehingga dapat sekaligus bersifat eksploratif. Yang keempat, peneliti dapat membenarkan atau menolak teori tertentu, dan yang kelima adalah biayanya relatif lebih murah. Sedangkan untuk kelemahannya, dalam survei ini biasanya hanya meneliti pendapat atau perasaan populasi yang tidak mendalam, apalagi kalau menggunakan angka ya. Terus kemudian yang kedua, pendapat populasi yang disurvei itu bisa saja berubah-ubah gitu. Soalnya itu di beberapa faktor gitu dari luar. Jadi jadi setiap di survei itu biasanya kadang pendapatnya itu mudah berubah. Terus yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa angket yang diedarkan itu akan dijawab semuanya gitu oleh populasi atau sampel. Next. Next. Nah, yang kedua jenis penelitian studi kasus. Nah, studi kasus ini berkaitan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam suatu situasi atau keadaan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu siklus atau bagian dari suatu individu atau unit sosial secara mendalam. Nah, unitnya itu bisa berupa orang, bisa berupa keluarga, kelompok, peranata sosial, ataupun masyarakat. Nah, studi ini itu menggali secara mendalam dan menganalisis secara intensif interaksi antara faktor-faktor yang menyebabkan perubahan itu atau pertumbuhan tersebut. Nah, penelitian ini itu lebih menekankan pada pemahaman seperti mengapa individu itu berbuat demikian dan bagaimana perilaku itu berubah ketika
bagaimana perilaku seorang individu itu menghadapi suatu lingkungan gitu. Studi kasus banyak berkaitan dengan usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dalam aspek psikologi atau bimbingan konseling. Punch tahun 2009 membagi studi kasus itu ke dalam 3 kelompok. Ada studi kasus intrinsik, studi kasus instrumental, dan studi kasus kolektif. Nah, studi kasus intrinsik itu maksudnya peneliti ingin mengetahui dan memahami suatu kasus atau masalah yang lebih baik lagi atau mendalam. Kalau yang untuk install itu studi kasus khusus untuk memberi pandangan tertentu melalui suatu desain atau untuk memperbaiki suatu teori. Kalau untuk studi kasus kolektif itu suatu studi instrumental yang diperluas pada beberapa kasus untuk mempelajari fenomena, populasi-populasi ataupun kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau untuk kelebihan dari studi kasus ini memungkinkan mendalamnya suatu penyelidikan dilakukan. Untuk kelemahannya, terbatasnya hubungan hanya terhadap satu unit tertentu dan tidak memiliki keluasan. Jadi maksudnya di sini adalah, jadi kelemahannya itu terbatas gitu loh hubungannya antara hanya terhadap satu unit tertentu dan tidak seluas yang jenis penelitian lain gitu, jenis penelitian lain. Next sila. Selanjutnya ada studi perkembangan. Nah, bagi pendidik itu kan diperlukan informasi seperti bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, kemudian bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan usia untuk mempelajari materi tertentu, serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di sini ada 2 teknik, ada metode longitudinal dan ada metode cross-sectional. Nah, kalau untuk metode longitudinal ini, sampel subjek diselidiki dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk metode longitudinal ini memungkinkan adanya penyelidikan yang intensif terhadap individu karena peneliti mengumpulkan data tentang subjek yang sama pada berbagai tingkatan. Nah, dalam menjalankan penelitian ini ada beberapa kesulitan yang mungkin akan dihadapi. Antara lain, yang pertama itu penelitian ini tuh menuntut komitmen dari individu atau suatu lembaga tentang waktu, sarana, dana, atau sumber daya lain sampai suatu proyek penelitian itu berakhir. Yang kedua adalah, jika sampel yang terpilih itu kurang bagus atau jelek, itu tidak ada waktu untuk memperbaiki, maka penelitian itu akan tidak mendalam. Dan yang ketiga, kesulitan akan mempertahankan kerjasama subjek dalam waktu yang lama. Kemudian metode yang kedua adalah metode cross-sectional. Di sini metodenya adalah menyelidiki subjek dari berbagai tingkatan usia pada saat yang sama. Kelemahan dari metode ini adalah yang pertama, perbedaan yang secara kebetulan ada di antara sampel-sampel itu mungkin menyebabkan hasil penelitian sangat bias. Nah, kemudian yang kedua, memungkinkan adanya variabel luar yang menimbulkan perbedaan di antara populasi-populasi yang ditarik sampelnya. Nah, metode cross-sectional ini akan lebih baik digunakan untuk menyelidiki karakteristik anak pada tahap perkembangannya. Sedangkan untuk metode longitudinal ini lebih baik jika digunakan untuk mempelajari perubahan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada studi tindak lanjut, analisis dokumenter, dan analisis kecenderungan. Nah, untuk studi tindak lanjut ini sedikit menyerupai sama metode yang tadi, metode longitudinal. Studi ini itu menyelidiki perkembangan subjek sesudah diberikan perlakuan atau sesudah diberikan kondisi tertentu. Kemudian untuk analisis dokumenter atau biasa disebut dengan analisis isi atau content analysis, itu tidak terbatas pada perhitungan sederhana atau aspek kuantitas saja, tetapi dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologi dan psikologi. Nah, analisis ini itu berdasarkan atau diperoleh dari catatan dan dokumen. Nah, biasanya dokumennya itu bukan berupa kalimat tertulis aja, tapi bisa berupa dari grafik, gambar, lukisan, dan lain sebagainya.
Kemudian analisis kecenderungan. Analisis kecenderungan ini maksudnya penerapan penelitian deskriptif yang menerapkan pendekatan longitudinal terhadap data yang terekam. Maksudnya data tersebut berdasarkan apa yang terjadi pada masa lampau, kemudian bagaimana situasinya sekarang, dan berdasarkan data yang ada itu prediksi apa yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Nah, dengan kata lain, analisis kecenderungan atau biasa disebut dengan studi prediktif ini digunakan untuk memperkirakan tentang kemungkinan munculnya suatu gejala berdasarkan gejala lain yang sudah muncul atau di sebelumnya. Sudah. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari studi korelasi. Korelasi sendiri sebagai sebuah analisis memiliki berbagai jenis menurut tingkatannya. Beberapa tingkatan korelasi yang telah dikenal selama ini antara lain korelasi sederhana, parsial, dan ganda. Kemudian untuk penjelasannya dimulai dari yang pertama, yaitu korelasi sederhana. Merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan antara dua variabel dan juga untuk mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Sini berarti yang diteliti adalah hubungan antara dua variabel yang sedang diteliti. Dimaksud itu adalah apakah hubungannya itu merupakan hubungan yang erat, lemah, ataupun tidak erat. Nah, di sini tentu saja keduanya berhubungan, walaupun ada yang tidak erat. Dari bentuk hubungannya sendiri, yang diteliti adalah apakah bentuk korelasinya itu linear positif atau negatif. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua, yaitu korelasi parsial, adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan atau korelasi antar variabel bebas dan variabel tidak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk mengetahui korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Nah, jadi di sini ada dua variabel di mana yang satu bebas dan yang lain itu merupakan variabel tak bebas. Nah, salah satunya dikontrol atau dikendalikan, di mana yang diteliti adalah bentuk korelasi natural dari variabel yang tidak terkontrol tadi. Nah, di mana pemilihannya mana variabel yang dikontrol ataupun tidak itu berdasarkan mana variabel yang dianggap lebih berpengaruh. Jadi variabel yang lebih berpengaruh akan ditetapkan sebagai variabel yang dikontrol. Nah, meskipun ini kelihatannya meneliti korelasi natural antara variabel tidak terkontrol, analisis korelasi ini melibatkan dua variabel tentu saja. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, yaitu korelasi ganda. Dia berbeda dengan dua jenis korelasi yang sebelumnya. Di sini variabel yang digunakan itu lebih dari dua. Nah, untuk pengertiannya sendiri, korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel. Nah, di mana walaupun jumlahnya 3 atau lebih, variabel dependennya cuma ada satu, di mana sisanya merupakan variabel independen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen, bagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Nah, korelasi ganda ini adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama. Nah, jadi dari banyaknya variabel yang diteliti itu ditelitinya hubungan semua variabel tadi itu secara bersama-sama. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, misalnya ada X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn dengan satu variabel terikat
Misalnya disimbolkan Y, apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara korelasi sederhana. Nah, jadi kalau perumusan masalahnya lebih dari 3, ini seperti dipecah-pecah. Dari banyaknya variabel tadi dipasangkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan korelasi sederhana. Nah, sudah itu penjelasan untuk jenis-jenis korelasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu korelasi. Apa sih korelasi itu? Yaitu hubungan antara beberapa variabel yang berpasangan di mana derajat hubungan tersebut diukur berdasarkan koefisien korelasi atau biasa disimbolkan dengan huruf R seperti itu. Nah, korelasi di sini ada 3. Yang pertama korelasi positif. Ya, ini kan korelasi itu kan hubungan antara beberapa variabel. Nah, misalkan kita punya 2 variabel nih. Nah, di korelasi positif ini, maka ketika satu variabel naik, maka variabel yang lain juga naik. Seperti itu. Jadi, sama-sama naiknya. Ini disebut dengan korelasi positif. Nah, berikutnya yaitu korelasi negatif. Korelasi negatif ini, kalau misalkan variabel yang satu ini naik, sedangkan variabel yang satunya turun. Nah, di sini merupakan contoh korelasi negatif, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu korelasi nol. Di sini maksudnya korelasi nol adalah tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Jadi antara kedua variabel ini nggak ada hubungan. Kadang kalau misalkan variabel satu naik, kadang yang satunya turun. Kadang satu naik, satunya ikut naik, seperti itu. Jadi nggak tentu gitu, nggak bisa ditentukan apakah ini merupakan korelasi naik atau korelasi positif atau korelasi negatif. Jadi merupakan korelasi nol. Nah, selanjutnya yaitu scatter diagram. Jadi gambaran dari korelasi antar variabel tadi bisa digambarkan dalam bentuk scatter diagram ini ya. Ini contohnya. Yang A itu positive correlation atau korelasi positif. Nah, misalkan variabel satu naik, yang satunya juga ikut naik seperti gambar tersebut. Lalu yang B itu negative correlation. Jadi yang satunya naik, yang satunya turun. Nah, itu kalau yang 0 itu ada 2. Kadang secara horizontal begini, kadang secara vertikal. Lalu yang sebelah kanan, 4 gambar sebelah kanan itu merupakan perbandingan antara yang strong positive correlation, antara yang strong correlation dengan weak correlation. Kalau yang weak correlation itu sebaran titik-titiknya itu lebih menyebar gitu, jadi nggak terlalu rapat. Kalau yang strong, dia akan rapat, kecenderungannya itu sama, seperti itu. Jadi strong, dempet, rapat. Lalu kesalahan dalam penafsiran koefisien korelasi. Nah, kesalahan dalam penafsiran koefisien korelasi ini ada 4. Yang pertama yaitu korelasi tidak menunjukkan sebab akibat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah apabila 2 variabel memiliki suatu korelasi, maka bukan berarti bahwa terjadinya variabel satu itu diakibatkan oleh variabel yang lain. Misalkan nih ya, ada korelasi positif antara gaya belajar tertentu dengan hasil belajarnya, maka hal itu tidak menjamin bahwa siswa yang memperoleh hasil belajar yang baik itu harus memiliki gaya belajar tersebut. Dan juga sebaliknya, kalau siswa itu memiliki gaya belajar tersebut, maka belum bisa dijamin kalau hasil belajarnya itu baik. Itu hanya berlaku pada penelitian tersebut dengan objek penelitian siswa yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Jadi bukan merupakan sebab akibat seperti itu. Kalau misalkan siswanya pinter, hasil belajarnya baik, nggak harus gaya belajarnya sesuai dengan hasil penelitian itu. Kalau misalkan siswa memiliki gaya belajar A, di mana pada penelitian itu tuh gaya belajar A itu memperoleh hasil belajar yang baik, maka nggak harus siswa yang di luar penelitian yang memiliki gaya belajar A itu memperoleh hasil belajar yang baik, seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu pembatasan skor. Jadi pembatasan skor ini sangat berdampak pada besarnya koefisien korelasi.
misalkan nih pada suatu penelitian menghasilkan bahwa adanya korelasi positif antara IQ siswa dengan hasil belajarnya. Nah, misalkan rentang IQ-nya dipersempit atau dibatasi, jadi ini merupakan pembatasan skor, maka hasilnya nanti juga akan berbeda, atau bahkan bisa korelasinya berkurang, bahkan bisa tidak ada korelasi yang dihasilkan, berbeda dengan ketika IQ siswanya tidak dibatasi, seperti itu. Jadi pembatasan itu sangat berdampak pada koefisien korelasi yang akan dihasilkan, seperti itu. Lalu kesalahan berikutnya yaitu tidak ditafsirkan menurut persentase sempurna. Nah, ini maksudnya seperti apa? Yaitu misalkan suatu penelitian mengenai hubungan gaya belajar dengan hasil belajar siswa itu memiliki koefisien korelasi sebesar 0,8. Lalu penelitian yang lain, misalkan meneliti mengenai hubungan IQ dengan hasil belajarnya itu memiliki koefisien korelasi 0,4. Nah, itu 0,8 dan 0,4. Maka bukan berarti bahwa hubungannya itu apa ini namanya ya? Maka bukan berarti bahwa hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajarnya itu lebih kuat 2 kali daripada IQ dengan hasil belajarnya, seperti itu. Jadi walaupun koefisien korelasinya lebih besar 2 kali, maka perbandingannya itu antara gaya belajar dengan IQ itu bukan 2 kali. Itu bukan merupakan suatu perbandingan, tidak bisa dibandingkan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Lalu yang berikutnya yaitu penafsiran secara mutlak. Misalkan koefisien korelasi 0,5. Nah, itu bukan berarti bahwa di semua kasus itu mutlak hubungannya antara dua variabel tersebut, yaitu antara misalkan penelitian mengenai hubungan gaya belajar dengan hasil belajarnya, maka koefisien korelasinya itu tidak harus setengah di setiap kasus gitu, hanya di penelitian tersebut saja 0,5, tapi tidak mutlak, bisa kurang, bisa lebih, tapi kurang lebihnya ya sekitar segitu, tapi enggak mutlak harus 0,5 seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti itu biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang dia gunakan. Nah, sedangkan untuk membuktikan dugaan tersebut secara empiris, seorang peneliti membutuhkan suatu pengumpulan data untuk diteliti lebih lanjut atau mendalam. Nah, proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang terdapat dalam hipotesis dan dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, data itu merupakan sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data itu bisa memiliki berbagai wujud, seperti mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, dan lain-lain. Nah, semua itu dapat dikatakan sebagai data apabila dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, atau suatu konsep. Untuk instrumen pengumpulan data yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data, misalnya dapat berupa checklist, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk memfoto atau merekam suatu kejadian dalam penelitian. Next. Nah, berikut merupakan metode pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Observasi ini juga termasuk metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi bagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Tujuan dilakukannya observasi ini untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, serta untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan.
teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian. Nah, dalam metode pengumpulan data melalui observasi ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu participant observation. Nah, dalam partisipan observation ini, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari atau dalam situasi yang diamati sebagai sumber data. Dalam arti lain, individu yang akan diteliti itu dikunjungi dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang terjadi secara alami. Yang kedua yaitu non-participant observation. Nah, non-participant observation ini berbeda dengan participant observation. Kalau non-participant observation ini, penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Untuk metode yang kedua yaitu wawancara. Nah, wawancara ini merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara atau interviewer sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara serta dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Wawancara juga dapat dilakukan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Nah, namun seiring perkembangan teknologi, metode wawancara itu dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype, dan media sosial lainnya. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali data, informasi, dan beberapa keterangan dari subjek penelitian. Nah, dalam wawancara ini juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Untuk yang wawancara struktur itu, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber dan biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk memfoto, serta instrumen-instrumen lainnya. Untuk yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur itu bisa dikatakan wawancara bebas. Nah, maksud dari bebas itu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari narasumber atau responden. Nah, arti lain dari tidak terstruktur itu, pertanyaan yang akan diajukan itu tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Untuk yang ketiga yaitu dokumentasi atau studi dokumen. Nah, penggunaan dokumen ini sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data itu dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Nah, studi dokumen ini merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen ini merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Nah, dalam dokumen atau studi dokumen ini juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Untuk yang dokumen primer itu dokumen yang ditulis oleh orang yang sedang mengalami suatu peristiwa. Nah, kalau dokumen sekunder itu dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain. Nah, yang keempat yaitu kuesioner. Nah, kuesioner itu merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pertanyaan itu tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, kuesioner itu
merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila penelitinya itu telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Nah, selain itu, kuesioner juga cocok untuk digunakan apabila jumlah respondennya cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner itu dapat dikategorikan dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu kuesioner terbuka dan yang kedua kuesioner tertutup. Untuk yang kuesioner terbuka itu merupakan kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Kalau yang kuesioner tertutup itu merupakan kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh subjek penelitian. Nah, seiring dengan perkembangan itu, beberapa penelitian saat ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Nah, dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek penelitiannya tetap diberikan kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan atau keinginan mereka. Next. Nah, contoh penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu studi kasus. Nah, contoh penelitian studi kasus itu penelitian yang dilakukan oleh Siswono dan Rizal dengan judul Kemampuan Estimasi Guru Sekolah Dasar dalam Operasi Hitung. Nah, penelitian ini termasuk studi kasus karena subjeknya adalah guru sekolah dasar yang menjadi mahasiswa universitas terbuka sebanyak 15 orang. Nah, tujuan penelitian ini adalah menggali informasi mengenai kemampuan guru dalam estimasi instrumennya berupa tes terdiri dari 15 soal. Dengan rincian, 5 soal itu operasi bilangan bulat, 6 soal operasi bilangan desimal, dan 4 soal operasi bilangan pecahan. Nah, hasilnya itu kemampuan guru dalam estimasi masih lebih rendah daripada dengan berhitung biasa. Berhitung biasa terhadap operasi bilangan dan pecahan. Operasi yang sulit bagi guru itu pengurangan bilangan bulat, penjumlahan, perkalian, dan pembagian bilangan desimal serta perkalian pecahan. Nah, untuk yang kedua yaitu pada jenis penelitian survei. Nah, contoh permasalahan pada survei ini seperti berapa proporsi anak muda Indonesia yang lulus S1 dengan program studi pendidikan matematika, atau berapa banyak buku matematika yang dipinjam siswa dari perpustakaan. Nah, kebanyakan survei ini meneliti tentang status quo atau yang dimaksud dengan apa yang ada tanpa bertanya mengapa hal itu ada. Nah, masalah survei ini biasanya dirancang untuk mendapatkan informasi tentang variabel, bukan menghubungkan variabel satu sama lain, meskipun dapat menunjukkan adanya hubungan antara variabel itu. Nah, survei yang mencakup seluruh populasi yang akan diteliti ini dinamakan sensus, yang contohnya sensus penduduk. Survei yang hanya menyelidiki sebagian saja dari suatu populasi dikenal sebagai survei sampel. Nah, survei itu tidak terbatas hanya tabulasi objek-objek, tapi juga untuk mengetahui pendapat, prestasi, atau konstruk psikologis maupun sosiologis. Nah, contoh lain dari penelitian survei ini tentang prestasi belajar siswa, terus pendapat tentang guru matematika yang ideal itu seperti apa, dan cara belajar matematika yang efektif di rumah. Contoh yang ketiga yaitu dari jenis penelitian studi perkembangan. Nah, dalam contoh studi perkembangan ini seperti bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, lalu bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan usia untuk mempelajari materi geometri misalnya, serta bagaimana tumbuh dan perkembangannya. Dalam studi perkembangan ini terdapat 2 teknik untuk menyelidiki karakteristik anak-anak dan cara bagaimana karakteristik itu berubah mengikuti masa pertumbuhan dan cara perkembangannya, yaitu yang pertama metode longitudinal dan yang kedua metode
cross-sectional. Nah, dalam metode longitudinal ini sampel subjeknya itu diselidiki dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, peneliti ingin menyelidiki perkembangan konsep bilangan pada siswa sekolah dasar. Nah, misal akan mengukur kecakapan mereka mulai dari 1 sampai kelas berikutnya pada setiap tahun. Nah, dengan demikian, peneliti ini dapat menilai bagaimana perkembangan kecakapan siswa itu dalam jangka waktu tertentu. Dan karena individu yang dihadapi sama, maka faktor seperti kemampuan sebelumnya akan tetap konstan, sehingga perbedaan yang diamati di antara dua tingkatan kelas itu dapat ditafsirkan sebagai perubahan kecakapan konsep bilangan yang ada hubungannya dengan pertumbuhan subjek. Nah, sedangkan untuk metode cross-sectional itu menyelidiki tentang subjek dari berbagai tingkatan usia pada saat yang sama. Misalnya, studi tentang perkembangan kecakapan terhadap bilangan akan menggunakan sampel yang berbeda pada setiap tingkatan kelas, bukan suatu sampel yang akan diikuti di tiap kelasnya, seperti metode longitudinal. Nah, tetapi metode cross-sectional ini akan membandingkan ukuran yang berasal dari sampel-sampel pada setiap tingkatan dan menarik kesimpulan tentang pertumbuhan anak-anak dalam hubungannya dengan kecakapan tersebut. Next. Nah, yang keempat yaitu studi tindak lanjut. Yang keempat itu ada studi tindak lanjut, analisis dokumenter, dan analisis kecenderungan. Nah, contoh dari studi tindak lanjut itu tentang identifikasi mengenai bakat dan kemampuan seorang siswa pada tahun tertentu dan bagaimana untuk beberapa tahun ke depannya. Misalnya dalam bidang matematika itu identifikasi mengenai kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual mengenai materi trigonometri pada saat SMP. Kemudian diteliti lebih lanjut ketika siswa tersebut menduduki bangku SMA. Nah, peneliti itu akan terus melakukan pengamatan untuk kejadian yang menjadi tindak lanjutnya tersebut. Tujuan dari studi tindak lanjut ini biasanya untuk menilai keberhasilan suatu program. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis dokumenter. Nah, tujuan dari analisis dokumenter ini salah satunya untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh guru atau sekolah. Nah, contohnya analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika mengenai materi dimensi 3. Nah, bisa dalam membuktikan volume bangun ruang, menghitung luas permukaan dari gabungan beberapa bangun ruang, dan lain-lain. Dokumen ini juga berguna untuk menambah pengetahuan penting mengenai suatu bidang studi atau menghasilkan informasi yang berguna untuk dievaluasi dan memperbaiki praktik-praktik sosial atau pendidikan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu studi kecenderungan. Nah, contohnya itu pertumbuhan banyaknya penduduk, meningkatnya jumlah permintaan terhadap suatu barang yang dapat digambarkan dengan grafik dalam matematika, atau memprediksi suatu kejadian menggunakan konsep peluang, dan lain-lain. Nah, berdasarkan analisis dokumenter atau survei yang diulang-ulang, dapat dipelajari kecepatan dan arah perubahan, serta kecenderungan yang dapat digunakan untuk menduga masa depan. Nah, jadi kecenderungan ini merupakan studi yang dapat digunakan untuk meramalkan masa depan berdasarkan data atau informasi yang diperoleh pada masa sebelumnya. Sudah seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari penelitian korelasi. Nah, salah satu dari penelitian korelasi yang terkenal yaitu yang berjudul Correlation Between Mathematics Anxiety with Metacognitive Knowledge yang dilakukan oleh Dufar dan Tolib pada tahun 2014. Nah, penelitian ini itu kan hubungan antara kecemasan matematika dengan pengetahuan metakognitif ya. Nah, ini menggunakan
pengambilan datanya menggunakan angket, yaitu yang pertama, angket Q and Harris Math Anxiety Scale. Ini tuh untuk meneliti mathematics anxiety-nya. Di sini terdiri dari 22 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Yang pertama yaitu tidak cemas, yang kedua cukup cemas, yang ketiga cemas, dan yang terakhir sangat cemas. Lalu untuk meneliti atau mengambil data mengenai metacognitive knowledge-nya, mereka menggunakan angket Swanson. Nah, hasilnya seperti apa? Ini hasil yang pertama. Jadi, kecemasan matematika itu kan ada beberapa jenis. Yang pertama ini kecemasan matematika secara umum. Jadi, dari penelitian tersebut diperoleh koefisien korelasinya adalah negatif 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kecemasan matematika yang rendah itu cenderung memiliki pengetahuan kognitif yang lebih tinggi atau lebih baik. Kemudian yang kedua, yaitu kecemasan evaluasi atau penilaian matematika. Nah, di sini koefisien korelasinya yang diperoleh yaitu negatif 0,42. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kecemasan evaluasi matematika yang lebih tinggi itu cenderung siswa yang memiliki kecemasan rendah itu cenderung memiliki pengetahuan kognitif yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kecemasan belajar matematika. Nah, di sini diperoleh koefisien korelasinya negatif 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kecemasan belajar matematikanya yang rendah itu cenderung memiliki pengetahuan kognitif yang tinggi atau lebih baik. Berikutnya yaitu kecemasan pemecahan matematika, pemecahan masalah. Jadi, koefisien korelasi yang diperoleh yaitu negatif 0,41. Nah, di sini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki tingkat kecemasan dalam pemecahan masalah di mata pelajaran matematika itu rendah, maka dia itu memiliki tingkat pengetahuan kognitifnya lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu kecemasan terhadap guru matematika. Di sini koefisien korelasinya yaitu negatif 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kecemasan siswa yang memiliki kecemasan terhadap guru matematika lebih rendah itu akan memiliki tingkat pengetahuan kognitifnya yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.